ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya sebagaimana dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat Jumat berjamaah, beruntunglah dan bersyukur, berbahagialah karena saat ini kita ditakdir menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa ini sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat beruntung karena kita meskipun tidak dibarengi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita dititipi amanah oleh Allah. Kita diberikan warisan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, sebagai problem solving, pemecah segala bentuk masalah-masalah kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan Al-Qur'an, kita tadabburi Al-Qur'an, kita ambil nasihat dari Al-Qur'an, insyaallah apapun problem hidup kita ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yang senantiasa dibarengi oleh para nabi dan para rasul. Mereka senantiasa hidup dengan banyak nabi. Mereka hidup senantiasa dibimbing oleh para nabi dan para rasul, sehingga ketika mereka mempunyai banyak masalah, problem individu maupun problem kemasyarakatan, ini senantiasa kemudian mereka hanya minta untuk diberikan solusi oleh para nabi dan para rasul. Misalnya kaum Bani Israel yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, di antara keutamaannya adalah mereka diberikan oleh Allah banyak nabi, banyak rasul untuk membimbing mereka. Ketika kemudian terjadi sebuah peristiwa masalah besar, itu ketika ada seorang pemimpin di antara mereka kemudian terbunuh dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Mereka kemudian saling menuduh. Yang A menuduh si B menuduh si C. Karena saling menuduh, maka hampir-hampir saja terjadi chaos, pertumpahan darah di antara mereka, saling memfitnah, saling menuduh. Maka kemudian
mereka enak saja datang kemudian kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk minta solusi. Kira-kira bisa enggak ditunjukkan siapa yang membunuh? Akhirnya mereka datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan siapa yang membunuh agar tidak terjadi chaos pertumpahan darah di antara mereka. Maka kemudian Allah menurunkan ayat innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Yang Al-Baqarah ini kemudian menjadi nama dari surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah. Karena ini mengandung satu peristiwa besar di mana kaum Bani Israel di dalam menyelesaikan problem masalah kemasyarakatan kemudian dimintakan kepada Nabiullah Musa, dan Nabiullah Musa mendapatkan wahyu agar mereka menyembelih sapi betina. Akhirnya mereka kemudian dengan banyak pertanyaan, ini dikisahkan yang panjang di dalam surat Al-Baqarah. Mereka tanya sapi betina yang model apa, yang warnanya apa, yang bagaimana. Ini memang orang-orang Bani Israel banyak tanya, yang sesungguhnya dengan banyak tanya itu sangat memberatkan atau menjadikan berat perintah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka tidak bertanya, maka apapun sapi betina boleh untuk kemudian disembelih. Ketika disembelih sapi betina ini, diambillah salah satu dari tulang sapi ini kemudian dioleskan atau dipukulkan kepada jenazah. Maka biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jenazah tadi yang dibunuh, yang tidak tahu siapa yang membunuhnya, akhirnya dengan izin Allah hiduplah kembali. Maka setelah hidup kemudian ditanya, siapa yang membunuh engkau? Akhirnya ditunjukkan si fulan yang membunuh aku. Akhirnya apa? Selesailah problem kemasyarakatan, yang akhirnya mereka tahu siapa yang membunuhnya dan mereka terbebas dari safkut dima, pertumpahan darah, saling menuduh, bahkan mungkin ada potensi untuk menumpahkan darah di antara mereka. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak sekali ketika mereka kaum-kaum terdahulu itu hidup bersama para nabi, hidup bersama para rasul, berbagai macam problem hidup bisa kemudian dimintakan solusinya kepada para nabi dan para rasul. Termasuk misalnya ketika mereka dalam keadaan kemarau panjang, seperti kita sekarang ini, kemarau panjang yang lama tidak hujan, sumber mata air mulai mengering, air sudah mulai susah untuk didapatkan. Ini pun pernah terjadi di zaman kaum Bani Israel, yang mereka pun sama. Mereka hanya ongkang-ongkang tidak mau berusaha. Mereka datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk dicarikan solusinya, untuk dicarikan jalan keluarnya. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim kisah mereka minta untuk didatangkan sumber mata air. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Wa idh istasqa, dan ketika Nabiullah Musa alaihissalam beristisqa, memintakan untuk kaumnya yaitu mata air atau sumber penghidupan mereka yaitu air. Maka ketika Nabiullah Musa bermunajat memohonkan untuk kaumnya supaya didatangkan air, maka apa? Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan, memberikan wahyu kepada Nabiullah Musa alaihissalam, idrib bi'asakal hajar, wahai Musa, pukullah dengan tongkatmu itu batu-batu yang ada di depanmu. Batu-batu yang menurut logika kita tidak mungkin mendatangkan sumber air, tetapi dengan izin Allah, atas perintahnya Allah, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu itu. Maka dengan dipukulnya batu itu,
fanfajarat min husnata asyrata aina, keluarlah 12 mata air yang keluar dari bebatuan yang dipukul oleh Nabiullah Musa alaihissalam. 12 mata air inilah yang di dalam tafsir dijelaskan karena saat itu ada 12 suku yang besar, maka masing-masing suku mendapatkan satu sumber mata air. Akhirnya apa? Kullu unasim masyrabahum, semua manusia yang awalnya kehausan, kekeringan, tidak ada air, tidak ada sumber mata air, kullu unasim masyrabahum, maka sejak saat itu mereka bisa minum semuanya dengan solusi yang Allah datangkan melalui perintah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, inilah beberapa nikmatnya dan enaknya menjadi umat terdahulu yang senantiasa dibimbing dan dibersamai oleh para nabi dan para rasul. Lalu kita yang hidup sudah tidak dibersamai oleh nabi. Nabi Muhammad sudah intiqal ila rafi'il a'la 1400 tahun lebih yang lalu. Kita sudah tidak sezaman dengan nabi, tetapi untungnya, alhamdulillahnya, bersyukurnya, meskipun kita tidak dibersamai oleh para nabi, para rasul, tetapi kita diberikan warisan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim wa sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya beliau mengatakan di dalam sebuah hadisnya, saya wariskan 2 perkara. Andai kata kalian mengambil 2 warisan aku ini, maka lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat sama sekali. Maka kalian pasti akan mendapatkan solusi di dalam berbagai macam problem kehidupan kalian. Dalam kita mendapatkan solusi dari Al-Quranul Karim, insya Allah kita di dalam menyelesaikan berbagai macam problem hidup kita mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, apa jalan keluar dari Al-Qur'an? Quran yang pertama, ayat yang pertama turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, belajarlah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita. Artinya apa? Bahwa kita ini tidak dininabobokan dengan adanya nabi yang membersamai kita. Kita tidak dininabobokan dengan rasul yang hidup bersama kita, tidak. Tetapi kita meskipun tidak dibersamai dengan nabi dan rasul, diberi bekal oleh Allah akal, pikiran, hati, dan juga Al-Quran sebagai panduan hidup kita, agar terus-menerus jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk membaca, jangan pernah berhenti untuk menggali, mentadaburi Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang qauliyah maupun yang kauniyah. Maka semakin banyak orang yang belajar, maka akan semakin banyak juga solusi yang Allah berikan kepada kita. Misalnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Arab Saudi yang secara geografis itu adalah wilayah yang senantiasa dipenuhi dengan padang pasir. Tidak ada sumber mata air. Yang sumber mata air di dalam statistik mereka itu 30% sumber mata air mereka itu hanya dari air tanah. Tidak seperti kita, hampir 100% sumber air kita itu dari air tanah. Tetapi mereka tahu bahwa kalau hanya mengandalkan sumber mata air itu hanya dari air tanah, pasti mereka tidak akan tercukupi. Apalagi ketika kedatangan jutaan tamu untuk menghadiri Mekah dalam rangka ibadah haji atau umroh, maka pasti mereka akan kewalahan. Tapi dengan berpikir bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan air ini, maka disulinglah air laut itu menjadi air tawar.
Menyulingnya air laut menjadi air tawar tidak lain kecuali bil ilmi, kecuali dengan belajar, kecuali dengan ilmu. Bagaimana caranya, prosesnya supaya air yang asin itu bisa diproses menjadi air yang tawar sebagai sumber dari sumber penghidupan. Tetapi toh ini berbiaya mahal. Mereka pun mengandalkan dengan ilmu yang lain, dengan rekayasa hujan misalnya, yang secara biaya lebih rendah, lebih murah dibandingkan dengan menyuling air laut menjadi air tawar. Artinya apa? Bahwa ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam problem kehidupan, salah satunya misalnya kekurangan air bersih, maka harusnya kita berpikir bagaimana kemudian kita bisa tercukupi kebutuhan kita. Jangan sampai kemudian kita yang hidup di negara yang luar biasa, yang dulu kita nggak memikirkan bagaimana akan kekurangan air. Toh di zaman kita seringkali kita kekurangan air. Apalagi untuk generasi-generasi berikutnya, generasi-generasi anak kita, cucu kita, dan generasi setelahnya. Kalau kita tidak mau berpikir untuk masalah-masalah itu, maka kita tidak mendapatkan solusi apa-apa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tidak boleh berhenti untuk belajar, kita tidak boleh berhenti untuk mengaji, kita tidak boleh berhenti untuk mengambil nasihat dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah segala sumber inspirasi kehidupan kita, solusi berbagai macam problem hidup kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini, mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Jangan pernah jauh dari Al-Qur'an. Jangan pernah kering tenggorokan kita, lisan kita dari bacaan Al-Qur'anul Karim. Jangan pernah otak pikiran kita lalai dari Al-Qur'an, jauh dari Al-Qur'an. Apalagi hati kita sampai kosong dari Al-Qur'an. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya sekali lagi khatib berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian, ayo kita kembali bersama-sama untuk mentadabburi Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, belajar dan dari Al-Qur'an. Karena apa? Karena kita sudah tidak ditunggui oleh Nabi lagi, kita hanya ditunggui oleh Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah